itu metafora. Coba tunjukin Dali. Yaudah, coba tunjukin kalau itu metafora di ayat berapa? Kita mau lihat ini metafora. Yuk, saya buka ayatnya, saya kaji. Yuk, bahwa itu metafora. Silakan Mbak. Nanti sekali lama mahfuz itu ya dijelasinnya. Ya pastilah, saya bukan kayak Mbak. Dari tadi yang menjelaskan banyak saya Mbak. Perasaan dari tadi yang menjelaskan banyak saya Mbak. Dari tadi kan cuma tanya doang. Silakan Mbak, jelaskan bahwa itu metafora. Ya, Kalau tapi Yesus duduk pertanyaan itu saya artinya kan metafora. gini. Pertanyaan saya tadi kan gini. Kalau Allah Iya, kekal, pertanyaan Mbak Al-Quran kan sudah kekal, saya jawab. ada berapa yang kekal berarti? Ada berapa yang kekal? Ada dua yang kekal, tapi yang satu bukan Tuhan. Yang Ini satu bukan sifat tauhid. Tuhan, kehendak Tuhan. Berarti Dwi Tunggal. Tauhid itu kan menganggap bahwa Tuhan itu kekal, yaitu Tuhan kami yaitu Allah, bukan menuhankan Quran. Itu baru mentauhidkan. Dua-duanya kekal. Berarti ada dua yang kekal. Karena yang satu sifat, yang satu Tuhan. Yang namanya sifat bukan Tuhan. Tapi Al-Quran kan bukan sifat, Ibu bilang tadi. Ya kalau ini nggak kekal, kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. masa gitu nggak paham Mbak? Baik, bedanya yang Ibu pegang dengan yang di Lauh Mahfuz apa? Ya beda lah, di Lauh Mahfuz saya nggak tahu bentuknya kayak mana. Kalau ini kan berbentuk, berwujud, diciptakan dari ada tinta. Ya kan beda kan saya, Mbak. Ini saya lagi ngomong makanya dengerin, sulit banget ya memahami bahasa Indonesia. Oke, saya pelan-pelan ya. Mbak, bedanya yang di Lauhul Mahfuz adalah kalau yang ini Mbak dibuat dari pohon-pohon yang dijadikan kertas, kemudian ditulis pakai tinta. Bentuknya kayak gini Mbak, segi 4 berlembar-lembar. Di Lauhul Mahfuz nggak terbuat dari tinta yang datang dari hasil karya manusia, bukan dibuat dari kertas yang dari pohon. Enggak Mbak, nggak gitu. Kayak mana yang dari Lauhul Mahfuz? Nggak tahu saya belum lihat yang di Lauhul Mahfuz. Gitu. Tahu gimana Ibu membedakannya? Ya karena Allah saya yang bilang Mbak, di Lauhul Mahfuz itu kan bukan diciptakan dari lembaran-lembaran. Di Lauhul Mahfuz itu lembaran yang mendukung. yang mendukung apa? Ya itu Lauhul Mahfuz yang Mbak baca itu. Mbak ngerti nggak Lauhul Mahfuz? Makanya saya tanya sama Mbak, kami ini belum pernah ke Lauhul Mahfuz dan kami belum pernah diperlihatkan yang Lauhul Mahfuz. Karena Lauhul Mahfuz itu sesuatu yang di luar penalaran kami. Mbak, gantian boleh nggak kita nanya ya? Karena saya pikir kayaknya Mbak mungkin salah paham tentang Tuhan. Saya mau tanya sama Pertanyaan Mbak. saya gini, Mbak. Kursi surga, bentar. Nggak, ini sebentar. Kursi surga tempat duduk Yesus dengan kursi di dunia sama nggak Mbak? Di surga nggak ada kursi, Mbak. Sama. Jadi
hati saya belum pernah ke Lauhul Mahfuz. Saya mengatakan berbeda karena itu sesuatu yang metafisik. Saya kembalikan ke Mbak, nggak usah pakai kalam ilahi deh. Tempat duduk Yesus dengan tempat duduk Mbak sama atau beda? Mbak menjawab tadi beda. Dari mana Mbak tahu? Emang Mbak udah pernah ke surga? Pak mengatakannya itu metafora. Coba tunjukin Dali. Yaudah, coba tunjukin kalau itu metafora. Di ayat berapa? Kita mau lihat ini metafora. Yuk, saya buka ayatnya, saya kaji. Yuk, bahwa itu metafora. Silakan Mbak. Nanti sekali lama mahfuz itu ya dijelasinnya. Ya pastilah, saya bukan kayak Mbak. Dari tadi yang menjelaskan banyak saya Mbak. Perasaan dari tadi yang menjelaskan banyak saya Mbak. Dari tadi kan cuma tanya doang. Silakan Mbak, jelaskan bahwa itu metafora. Ya, kalau tapi Yesus duduk pertanyaan itu saya artinya kan metafora. gini. Pertanyaan saya tadi kan gini. Kalau Allah Iya, kekal, pertanyaan Mbak kan Al-Quran sudah kekal. saya jawab. Ada berapa yang kekal berarti? Ada berapa yang kekal? Ada dua yang kekal, tapi yang satu bukan Tuhan. Yang satu bukan sifat tauhid. Tuhan, kehendak Tuhan. Berarti Dwi Tunggal. Tauhid itu kan menganggap bahwa Tuhan itu kekal, yaitu Tuhan kami yaitu Allah, bukan menuhankan Quran. Itu baru mentauhidkan. Dua-duanya kekal. Berarti ada dua yang kekal. Karena yang satu sifat, yang satu Tuhan. Yang namanya sifat bukan Tuhan. Tapi Al-Quran kan bukan sifat Ibu bilang tadi. Ya kalau ini nggak kekal, kan saya sudah bilang kalau Al-Quran ini nggak kekal. Yang kekal itu wahyu ilahi. Mahfuz, Gimana saya sih? masuk yang di Allah Mahfuz. Iya itu bukan wahyu yang Allah. dipegang. Itu wahyu Allah, bukan berarti itu adalah wahyu ilahi, bukan mushaf Al-Quran. Berarti ada di luar Allah yang kekal juga, di luar diri Allah Di yang dalam Allah dong. Wahyu itu Tapi kan dalam kehendak Mahfuz. Allah, dari Allah. Ya Lauhul Mahfuz itu di mana Mbak? Tahu Lauhul Mahfuz? jelaskan. Iya Lauhul Mahfuz saya juga nggak tahu bentuknya kayak mana, karena kami belum diberitahukan bentuk Lauhul Mahfuz. Sesuatu yang di sisi Allah. Kan Lauhul Mahfuz itu sesuatu yang di sisi Allah. Ini Yang visi perlu saya bagaimana? tanyakan itu adalah, oh nggak tahu, saya belum, Mbak saya nggak tahu, belum pernah lihat Lauhul Mahfuz bentuknya kayak mana. Sekarang saya tanya balik sama Mbak, kenapa nggak dijawab? Mbak, kursi tempat duduk Yesus dengan kursi Mbak itu kan beda. Bentuk kursi yang diduduki Yesus itu seperti apa? Ya itu kan sudah jelas majas. Yang saya tanya gini, Oh Allah berarti kan tunggu, kekal. berarti Sedangkan itu Al-Quran bukan juga- asli ya? Pertanyaan saya Bentar, gini, Bu. berarti ada dua yang bentar, kekal. enggak. Itu aja. Enggak, saya sudah jelaskan berkali-kali. Saya pikir kita bukan orang bodoh ya, kecuali Anda memang bodoh ya. Saya sudah jelaskan, bahkan saya hitung tadi 4 kali saya jelaskan. Kalau Anda nggak ngerti juga nggak apa-apa. Yang saya bingung ini ketika Anda mengatakan Yesus duduk di samping Allah Bapa itu metafora. Coba itu metafora tentang apa, dan coba tunjukin dalilnya bahwa itu metafora Mbak. Saya butuh data itu. Kalau enggak Anda membodoh-bodohi kami. Itu metafora tentang kekuasaan. Ya, Bahwa tunjukin, Allah, tunjukin. Yesus Tunjukin, bertahta bersama-sama dengan Bapa. Begitu Ya, bukan tunjukin artinya datanya. Sebentar. Tunggu. Jadi Yesus dengan Bapa barengan berkuasanya gitu. Jadi kekuasaan Tuhan itu bareng-bareng. Tadi Oh, Allah tunggu. Tritunggal. Oh berarti Tuhannya banyak. Bareng-bareng gitu Allah berkuasa. Tritunggal. Allah Tritunggal. Tidak. Allah Bapa menguasai bagian mana, Yesus menguasai bagian mana? Tuhan, makanya saya tanya kalau tadi Allah Bapa. Tunggu dulu, sebentar dulu, jangan lari dulu, Dek. Saya dari tadi menangkap pertanyaanmu. Saya jawab persis seperti yang kau tanyakan. Kenapa kamu kabur dari pertanyaan saya? Berarti kalau Yesus dan Bapa berkuasa bersama-sama, artinya Tuhan kamu gotong royong kekuasaannya gitu. Dan coba tunjukin dalil kalau itu metafora. Yang mana metaforanya? Coba. Metafora kalau ayat itu kalau Allah metafora. Ibu gimana? Dia berkuasa dengan Oh Allah saya Al-Quran sendiri atau enggak gimana? enggak lah, Tuhan saya berkuasa sendiri. Kalau orsi Allah itu Tuhan gimana? saya- Metafora atau apa? Aras itu bukan metafora, aras itu makhluk Allah, ciptaan Allah, kekuasaan Kalau Allah. duduk di atas orsi itu metafora Oh atau nggak gimana? ada, Allah kami nggak butuh pantat, ngapain duduk? Allah kami nggak punya pantat kayak Yesus yang duduk di atas keledai, Mana ada dalilnya? bokong, ada duburnya. Dalilnya mana? Allah laisa kami syai'un. Kalau manusia berpantat, kalau Allah juga berpantat berarti bukan laisa kami syai'un. Kalau Yesus kan berpantat, butuh tempat duduk seperti keledai. Masa kamu bilang Yesus nggak butuh kursi nanti di surga? Nah, coba tunjukin dalil bahwa Yesus dan Bapa itu berkuasa bersama-sama. Itu metafora, tunjukin datanya. Jangan nipu. Greg, kita hanya melayani orang yang tidak menipu ya. Kalau sudah masuk bicarakan penipuan. tadi kursi, Ibu kan bicara kursi. Ya, bilang saya, itu metafora. ya, tapi Anda juga berbohong. Enggak, Anda berbohong. Anda menipu kami. Anda mengatakan bahwa Yesus duduk itu adalah metafora. Anda Saya punya sendiri ganti akun ya. menjawab agama Anda Saya gimana? sudah menjawab. Saya Tadi sudah kan menjawab, ada tapi telinga Anda. Siapa nih? Siapa nih? Al-Quran kekal. Berarti ada dua yang kekal, Greg. Ya gini, jangan nyolot dulu.
Enggak, pertanyaan saya ada berapa yang kekal? Al-Quran kekal. Allah kekal. Ada berapa yang kekal? Saya pikir tadi jawaban Uni sudah jelas ya Bu ya. Anda mau memaksakan Tuhan kami sama seperti Tuhan Anda yang berpantat gitu loh. Anda memaksakan Tuhan kami sama seperti Tuhan Anda yang lemah. Anda memaksakan Tuhan kami sama seperti Tuhan Tuhan Anda berubah jadi manusia gitu loh. Jangan paksakan karena Allah kami itu laisya kami selihi syai'un. Pertanyaan saya kan gini, Bu. Tidak punya Allah pantat untuk duduk kekal. gitu loh. Lanjut Uni. Bentar Caca, Pertanyaan saya bentar. cuma satu. Mika, Ada berapa Mikana. yang kekal? Dengar Mikana ya. Tuhan kami itu bukan Tuhan yang berdubur, bukan Tuhan yang berbokong. Jadi kalau saya, ya diam dulu Mikana diam dulu Mikana. Jadi kan, ya makanya Saya nggak tidak nunggu ada pertanyaan saya, ya cuman makanya, ya ada diam dulu Mikana, gini ya. Pertanyaan Jadi Tuhan, saya, diam ada dulu berapa yang Mikana. kekal? Itu aja. Astagfirullahaladzim. Satu yang kekal, yaitu Allah. Gimana sih Mikana ini? Kalau kamu bertanya ada berapa yang kekal, hanya Allah yang kekal. Ya. Nah, Tadi kekal. Al-Quran tidak kekal. Kan saya sudah jawab, telinganya kemana sih? Di Al-Murus 21 itu bilang Itu bukan kekal. mushaf Al-Quran, itu kalam ilahi, kehendak Allah, sifat Allah. Paham? Diam dulu. Musaf. Ya udah, yang di Lauh Mahfuz itu adalah wahyu ilahi. Oke? Besarkan Uni Greg. Gini ya, saya mau mengajarkan orang Kristen bahwa mengatakan Tuhan itu ya, teman-teman, Berarti Lauh Mahfuznya kekal juga. Lauh Mahfuz itu apa yang kamu tahu tentang Lauh Mahfuz? Ini saya tanya, Lauh Mahfuz itu Lauh berarti Mahfuz itu kekal bukan juga Tuhan. Karena Lauh begini, Mahfuz itu bukan Tuhan. Iya, berarti ada yang tempatnya juga harus kekal begitu. Karena kan Oh tidak, itu makhluk Allah. Oh tidak, Lauhul Mahfuz itu keberadaannya diciptakan Allah. Diciptakan Allah. Jadi gini ya, Lauhul Mahfuz itu diciptakan Allah, Aras itu diciptakan Allah. Kalimat Allah itu datang dari Allah dan dia bukan Allah. Tidak ada yang kekal selain Allah. Yang namanya makhluk itu tidak bisa dikatakan kekal kalau dia berawal, kalau dia bermula dari Sang Pencipta. Definisi kekal itu bukan seperti definisi kekal dalam iman Kristen, yaitu Tuhannya mati tapi dikatakan kekal, Tuhannya baru dilahirkan tapi dikatakan kekal, Tuhannya menghilang dikatakan kekal, Tuhannya berubah-ubah dikatakan kekal. Definisi kekal yang dipahami oleh Islam sama seperti KBBI, yaitu abadi. Jadi Lauhul Mahfuz itu diciptakan Allah, bermula Allah yang menghadirkan, Allah yang menciptakan, maka itu tidak bisa dikatakan kekal. Ya, kalau dia kekal itu Allah. Dia yang bermula sumber segala sesuatu. Lauhul Mahfuz itu dari Allah. Ya, Lauhul Mahfuz itu dari Allah dan itu tidak bisa dikatakan kekal ya. Jadi tolong teman-teman Kristen, jangan bawa cara berpikir Kristen kepada kami yang memaksakan Tuhan itu lemah, Tuhan itu berawal, Tuhan itu mati, Tuhan itu dilahirkan. Tolong jangan dibawa hal seperti itu, karena bagi kami itu Tuhan yang berbeda ya. Jangan dipaksakan Tuhan saya sama seperti kalian Tuhan yang gotong royong menyembah dan menciptakan. Saya tidak mau ya. Jangan dipaksa ya, kami umat Islam itu seperti kalian Kristen ya. Kami tidak mau demi Tuhan. Demi Tuhan, saya nggak mau punya Tuhan yang gotong royong menciptakan ya. Saya nggak mau. Ya seperti itu ya, saya tidak mau. Saya tidak mau, demi Tuhan saya tidak mau. Lebih baik saya nyembah galon ya, ketimbang saya punya Tuhan yang gotong royong menciptakan ya. Maaf. Seperti itu ya. Masa Tuhan bersama-sama menguasai dunia dan alam semesta? Ini Tuhan atau apaan gitu ya? Geng ya? Tuhannya jadi geng gitu ya? Kayak geng motor gitu, bareng-bareng gitu. Maaf ya, Tuhan saya itu Tuhan yang tunggal, bukan Tuhan yang gotong royong. Greg ganti lagi akun, kayaknya kena lagi ya Dek ya? Iya, kan. Dek dimatikan aja dulu Dek. Nanti dinaikin lagi orang-orang. Oke, siap. Biar aman, matikan aja dulu. Siap. Matikan aja dulu Dek.
waktunya. Tidak semuanya, matikan live streamingnya. Nanti ditarik akses multi nanti. Oke. Soalnya satu lagi kena kita semuanya. Ya, apa? Matikan dulu live-nya, baru live lagi dek. Rungkat dulu. Siap. Itu mah pakai antarungkat atau ini aja ya? Enggak usah pakai rungkat. Kita santai aja. Kita nggak mau. Oke, Kita nggak mau, ya. Ya. Kita menjawab semampu kita aja. Orang bodoh biarkan bodoh dengan kebodohannya. Siap. Tetapi, ini kita buka ayat kalian, ya. Nih, kalau ini jelas perintahnya. Sabar ya, kita buka. Sabar, kita buka satu persatu ayat di dalam Bible kalian. Nih ya. Ini kita buka. Kalau ini jelas bahasa Indonesianya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata Yesus. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 1. Ini menunjukkan bahwa terbukti perkataan Yesus. Kita lihat di dalam satu rumah itu bisa terjadi 4 denom. Pertentangan di sana. Di dalam satu rumah bisa terjadi 3 denom. Ada teman aku yang satu bapaknya Katolik, mamanya Protestan. Nah, ini berbeda gereja mereka, saling bertentangan, tapi kalau di atas kasur cocok mereka. Ya. Nah, ini Bible kalian yang mengatakan adalah Yesus. Ya, ini Yesus yang mengatakan, kalian cek aja ya. Di Lukas 12:49 sampai 53. Baca ya. Baca ya. Kalau kalian bilang karangan, berarti kitab kalian karangan, oke? Nah, lanjut ini Bang Gofur. Oke, kita sapa tamu dulu. Bang S Pulungan, selamat sore. Bang Pulungan, selamat sore. Bang Irman, selamat sore. Bang Irman, selamat sore. Bahasa Indonesia jelas loh. Dan itu sebenarnya kita udah paham banget hadis itu, sering banget kalian bawakan, tapi itu udah kuno, itu pinterlah dikit gitu loh, cari inovasi baru untuk melempar subhat gitu loh, minimal kita pusing untuk jawab gitu, minimal gitu lah. Jadi kalau hal sepele itu sepele banget, nggak usah kita pakai buka menjelaskan, itu dari kau baca sendiri aja sebenarnya, kalau kau punya akal itu udah kelar itu sebenarnya gitu. Tapi sayangnya kalian 1 sama 3 aja nggak bisa bedain. Jadi gimana, angka aja kalian susah bedain, apalagi bahasa Indonesia secara kalimat, ya kan? Susah memang. Esa sama Eka aja kalian nggak bisa bedain, apalagi nanti masuk ke kalimat, ya susah lah. Gitu ya, iya kan Tante? Betul, bahkan jangankan orangnya Bang, jangankan orangnya, Bibelnya aja nggak bisa membedakan mana yang iblis, mana yang Tuhan. Ini aku tunjukkan data lagi ya, bahwa Bibelnya aja nggak bisa membedakan mana yang iblis, mana yang Tuhan. Kita tunjukkan datanya, sabar. Aku banyak kali dataku ini. Nih, bisa gedein, oh ini ya, udah gede ya. Pakai data. Di dalam 2 Samuel nomor 24 nomor 1 ya. Bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia mengasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ini kisah yang sama dengan orang yang sama. Di dalam 1 Tawarik 21:1, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sama-sama menyuruh menghitung orang Israel. Di sini iblis yang bangkit, di sini Tuhan. Bibel mereka aja tidak bisa membedakan mana yang iblis, mana yang Tuhan. Bibel loh, apalagi mereka. Nah, ditanya kepada mereka, ini sama kisahnya.
Ayo, bingung kalian kan? Bagaimana kalian bisa membedakan mana itu terbukti ternyata kalian tidak bisa membedakan mana yang Tuhan di dalam Kristen. Ada yang mengatakan Bapa lah Tuhan, ada yang mengatakan Yesus lah Tuhan, ada yang mengatakan Bapa dan Yesus sama, ada yang mengatakan Bapa dan Yesus beda, ada yang mengatakan Bapa Yahweh itu adalah iblis, ada yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, ada yang mengatakan Yahweh itulah Tuhan, Yesus itu utusan. Nah ini bagaimana kalian bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang setan aja kalian nggak bisa membedakan gitu loh. Makanya bukalah akal pikir kalian itu secara terbuka loh. Coba lah marilah gini ya teman-teman Kristen ya. Gunakanlah akal kalian itu yang tanpa hilangkan doktrin dan dogma itu dulu. Baca Bible kalian itu secara tertulis. Betul nggak kalian ini mengimani apa perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Begitu ya. Lanjut ya Bang Gapur ya. Cipung, selamat sore Cipung. Ipung Cipung, selamat sore. Hamba, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan aja, makasih Umi Rifa. Itu PS itu penghujat itu di kompas siapa aja itu naik penghujat memang tuh. Itu orang Sumatera kayaknya. Aman bang, tenang aja. Ya Siap. apa namanya? Pelintir Al-Quran apa gitu. Lakukan aja itu. Siap. Udah, makasih itu gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Hamba. Bang Sama-sama. Ipung. Ya, gimana Bang Ipung? Perkenalkan nama, agama. Ya Bang, saya agama Islam Bang. Islam. Oke, di bawah ya izin Bang ya. Iya Bang. Siap Bang M. Selamat sore. Oh, hilang. Langsung hilang. Namanya aja PS ya Bang Gofur ya. PS itu tahu nggak kepanjangannya apa? Pasundal. Bukan. Oh, bukan. Apa? Pasukan setan. Oh, pasukan setan. Kirain pesundil. tapi salut dia itu muka tebal loh teman-teman. Si Matetes itu muka tebal, salut dengan keberaniannya. Makanya saya pernah dikasih tahu ada data, ada dalil di dalam hadis ataupun Al-Quran itu orang-orang kafir itu telah dihilangkan rasa malunya gitu. Jadi yang tinggal hanya rasa keberaniannya. Ya kayak orang-orang itu sudah nggak tahu malu, benar-benar tebal mukanya udah. Kalau kata Irma gini ya, Tuhan mereka mengosongkan diri tapi orang Kristennya mengosongkan otak gitu. Si Emma Tetes sering sih aku ketemu dia juga sering juga. Tapi makin kesini makin parah sih orang itu. Benar-benar nggak pernah bisa nyambung kalau ngobrol itu. Jadi kalau semisal tadi yang disampaikan si pastor si itu penginjil Mikael itu kan membawakan hadis. Padahal di situ hadis itu kalau kita pahami dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu nggak ada pertanyaan sama sekali atau nggak ada keraguan sama sekali di situ. Nah karena mereka itu nggak paham bahasa Indonesia, maka seakan-akan orang beriman itu adalah orang yang berzina. Nah ini karena kedangkalan cara mereka memahami kalimat gitu loh. Nggak ada seperti itu teman-teman ya. Mana ini nggak ada lagi. Kak Merlin, selamat sore. Teman-teman muslim bantu tap-tap layar ya, sambil dibantu follow-follow juga yang belum follow akun Uniriva 12, akun Bang Milo. Bang Milo juga salah satu orang yang mendukung kami semua para apologet di belakang layar, banyak dukungan beliau ya. Bang Mika juga silahkan dibantu follow-follow teman-teman ya. Oke, kita naikkan lagi coba, kita naikkan. Kalau orang Kristen itu memang gitu Bang Gofur ya. Dikasih data mereka tolak, dikasih ilmu mereka tolak, pas dikasih babi mereka kejar.
Jadi hidupnya itu penuh dengan sosok yang dimasuki roh pneuma, roh jahat ke dalam dagingnya, itu aja ya yang mereka terima ya. Iya. Kalau nggak dikasih juga dikejar. Babi hutan tuh dikejar. Iya. Itulah Bang Milo ya. Cobalah kita umat Islam ya kan. Kalau kita baca Al-Quran bertambah iman Bang. Pas kita baca Bible bertambah Tuhan. Ngeri kita. Makanya kalau kita baca Al-Quran ya, teori Big Bang, baca Bible teori Geng Bang, itu isinya. Makanya ya Allah, benar beruntunglah kita nih dilahirkan sebagai Islam ya. Bayangkan kalau seandainya aku dilahirkan sebagai seorang Kristen, mungkin lebih goblok aku daripada orang Kristen yang lainnya. Sama kayak Uni kemarin katanya untung aku Islam, untung aku Muslim. Kalau aku oten, parah kali, lebih parah dari penghujat oten sekarang yang ada ini. Itu katanya gitu. Sekejam-kejamnya penghujat oten hari ini akan lebih kejam saya ketika saya Kristen gitu katanya. Bukan cuman itu. Saya bilang kemarin itu gini, saking cerdasnya kita cerdas, kita aktif, kita produktifnya, otak kita ini berpikir. Untung saya Islam itu loh. Kenapa? Kalau saya Islam, saking cerdasnya saya bisa ngebobol bank misalnya. Tapi karena saya Islam, itu saya tidak lakukan. Sama, saking saya ini cantiknya saya nih sebagai orang Islam. Seandainya saya bukan Islam, mungkin saya sudah jadi penari stripis di jalan-jalan, atau jadi penari tiang, atau temennya om-om. Nah, karena saking cantiknya, saking lakunya kan, kalau dijual laku. Tapi saya sadar, kan saya Islam, kan nggak boleh, itu dosa. Makanya saya bilang, yang membuat saya beradab adalah agama Islam. Kenapa? Seandainya saya Kristen, nah, saya bilang nih, seandainya saya janganlah saya Kristen, andainya saya jadi Maria Magdalena, Yesus itu habis sama saya itu. Habis, serius. Ya maaf lah ya. Sambil dibaluri kesempatan dibaluri itu. Sambil dinyanyi-nyanyiin lagu kan. Timang, Tuhanku sayang, jangan menangis, adek di sini. Tapi saya Islam. Saya di Islam diajarkan beradab. Perempuan, kalian jagalah di antara kedua lisan dan juga kemaluan kalian. Dan kalian Islam, jagalah perkataan kalian. Kalian Islam, jagalah sikap warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ini gimana? Tema apa? Saya mau tanya sesuatu sama Bang Milo sih, lagi keren ini. Silakan. Ada Oten nggak? Nggak ada ya? Oten nggak ada. Oke. Bang Milo, saya mau tanya ini sesuatu. Ini kan The Fed itu kan baru ganti tuh, Presiden The Fed itu. The Fed mana? Iya, The Fed Amerika. Amerika presiden? Iya, Presiden The Fed. Bank Federal. Bank Federal. Iya, Bank Federal ya. Kan Colin tuh diganti dengan yang baru, saya belum tahu namanya. Iya. Tapi sudah diganti dengan baru, saya nggak tahu namanya siapa. Yang adanya ini kan lagi inflasi nih. Yang kalau inflasi begini kan harusnya naikin suku bunga. Tapi kenapa dia turunkan suku bunga? Ada apa di balik itu, Bang Milo? Maksudnya beda nih. Suku bunga itu apa? OPR atau apa? Nilai tukar duit, nilai OPR, mata kan? uang. OPR ya? OPR lah. OPR tuh apa pula? OPR-nya apa pula? OPR itu overnight policy rate. Maknanya bunganya naik lah atau turun? Interest. Interest. Oke. Kenapa? Soal semula. Nah, jadi semua negara ini kan pada naikin interest tuh. Oke, terus? Tapi kenapa Presiden The Fed sekarang ini dia nurunkan interest? Oke, begini. Apa yang lagi mereka rencanakan? Oke, dari segi strategi itu ada macam-macam strategi. Banyak. Oke. Sekarang kita kena tahu OPR ini dinaikkan atau diturunkan itu biasanya kenapa? Gitu dulu. Okey. Selalunya interest rate atau overnight policy rate tu dipanggil interest rate tu bunga lah ya. Kalau pinjam duit
nanti kena bayar berapa persen. Itu bunga OPR lah tu. Kalau simpan duit, bank pula bayar duit kepada kita. Gitu. Okey, selalunya kalau satu negara itu inflasinya tinggi, maka bank pusat akan naikkan OPR, akan naikkan interest. Kerana apa? Supaya pertama menurunkan inflasi. Bagaimana inflasi boleh diturunkan? Orang nak berbelanja tu, nak buat pinjaman bank tu, jadi Bang Milo, makanya saya bilang saya sudah tahu untuk menurunkan inflasi harus naikkan interest kan? Betul. Iya. Tapi kenapa The Fed sekarang dia mau turunkan? Padahal inflasi di Amerika lagi naik. Okey, dia gini. OPR ini tidak sentiasa menurunkan inflasi. Atau dia gini. Ada kala kalau inflasi itu turun, okey, boleh menyebabkan mata wang turun. Okey, kerana pelabur akan lari, tak mau simpan duit di Amerika kerana keuntungannya kurang. Kan gitu. Tetapi dia boleh boost atau dia boleh menggalakkan sektor-sektor lain. Contoh, bila Indonesia mata wangnya turun rendah berbanding dolar Amerika tu kan 17,000 sekarang. Apa kelebihan? Sebab itu dalam Al-Quran pun Allah sebut sesuatu yang buruk datang dengan kebaikan, yang baik datang dengan keburukan, kan gitu. Jadi walaupun kita tahu dari satu sudut bila mata wang jatuh, harga barang naik dan segala macam, tetapi pelancongan akan naik. Kerana apa? Mata wang Indonesia rendah. Jadi orang Malaysia kalau belanja pergi ke Indonesia itu akan menguntungkan. Orang Malaysia pergi ke Indonesia jadi orang kaya. Itu contoh. Jadi dia ada perbezaan-perbezaan tu. Jadi kita kena kaji sebenarnya strategi mereka apa. Adakah nak menggalakkan ekspor import di Indonesia, di US, nak menggalakkan pelancong datang ke US atau apa? Tu ada tu. Ada dia punya kira-kira tu. Cuma kalau nak tanya saya secara terus, jawapan sekarang saya mungkin tak ada lah. Saya kena baca dulu. Tapi mungkin ada strategi tertentu. Ada kira kadang dia cuba nak menurunkan dulu mata wang, kemudian nanti ada sesuatu akan dilakukan untuk mata wang tu naik kembali dan lain-lain. Begitulah Abang Syah. Okey, terima kasih Bang Milo. Okey, lanjut di diskusi. Jika 20,000 per US dollar, apa yang akan terjadi Pak Cik dengan membawa Indonesia? Kalau saya secara peribadi tau, ini bukan sebagai rakyat Indonesia. Saya sebagai orang Malaysia, kalau mata wang Indonesia turun, saya suka, gembira. Sebab nanti kalau saya nak sekolahkan uni tu lagi murah. Kalau saya nak berbelanja di Indonesia lagi murah. Kalau saya. Jadi bencana kepada orang lain belum tentu musibah juga kepada orang lain. Ada kira bencana, ada kala bencana pada orang lain tapi sebenarnya keuntungan bagi saya. Saya lagi banyak nak melabur di Indonesia kerana murah. Begitu. Apa tu? Politikusan makmal. Jadi macam mana jadi? Macam mana jadi? Jadi contoh kalau macam ada kalau rakyat Malaysia tu ramai yang kerja di Singapura. Okey, di Singapura. Mereka tu kalau mata wang Malaysia mengukuh semakin kuat, mereka tak suka. Sebab mereka dapat duit itu dari Sing dollar. Kalau mata wang Malaysia mengukuh, nanti sikit dapatnya. Nanti gaji mereka tu dapat sikit kalau dibandingkan dengan duit Malaysia. Jadi kalau menurut Bang Milo, analisa Bang Milo nih dengan fenomena yang terjadi nih, yang tak biasa nih, anomali lah kalau kita cakap biasa dia naikkan, tiba-tiba dia turunkan, padahal harusnya dia naikkan. Apa kira-kira yang nak berlaku nih? Saya nampak ada strategi tu. Strategi lah kan. US ni dia pusing mana pun nanti ujung dia menang. Selalunya begitu, sejarah macam tu. Apa pun yang dia buat, dia pasti selalu menang. Dalam artian serugi-ruginya orang, dia tetap ada keuntungan. Macam itu. Itu Bang Milo, Lagarde itu bank sentral Eropa aja bingung. Eropa persiapan naikin suku bunga, malah Amerika turunin. Ada dia punya pengertian kena faham tu nanti. Atau kadang-kala sebab politik, sudah mau pemilu.
Iya. Apa dia jadi banyak lah benda tu kita Politik nak cakap tu pun bisa. susah. Bila Perlu analisis lah ya. bila kalau apa OPR diturunkan, bunga rendah, lagi banyak orang akan buat pinjaman bank. Bila banyak buat pinjaman bank, aktivitas ekonomi tu akan meningkat. Perbelanjaan apa semua tu akan meningkat. Ada pelabur-pelabur fizikal ni datang. Pelabur-pelabur yang melabur secara kewangan saja tu mungkin tak mau sebab rugi. Tapi pelabur-pelabur fizikal yang nak buat kilang, nak buat perusahaan, kosnya lebih rendah sebab duit dolar lebih rendah. Begitu. Jadi dia mungkin sedang nak menggalakkan atau meningkatkan pelaburan fizikal. Gitulah lebih kurang. Senangnya beginilah. Bila duit Indonesia jatuh, apa pandangan orang Malaysia kepada Indonesia? Oh, ini masa untuk kita pergi berlibur ni. Oh, ni masa kalau nak beli apa-apa barang di Indonesia ni murah. Gitu. Di Amerika pun sama. Orang-orang luar tu yang dulu harga barang mahal sekarang jadi murah. Kerana duit US tu jatuh. Macam itulah. Salah satunya dunia sedang memboikot Amerika. Ya betul. Dunia pun sedang memboikot Amerika, jadi dia dapat kurangkan kesan boikot tu. Tu ada yang tanya tu, kapan borong Bitcoin Pakcik? Sekarang boleh tak? Saya tak main Bitcoin. Saya main emas. Kalau emas je. Sebab saya percaya emas ni memang ada sebut dalam Al-Quran. Harta kekayaan tu adalah wang dan perak, emas dan perak. Kalau perak ni pula Bang Milo, beli tu perak tu, the real perak itulah. Iyalah. Coba, dan perak lebih murah. Macam ya. Kenapa tinggal kami berdua aja lagi di atas Uni? Bang Milo, pada kabur semua Bang Gopur, Uni. Orang penonton tak naik-naik, bosan pula tak ada orang naik. Kena pelanggaran. Oh, patutlah. Ada pelanggaran. Akun saya tuh Bang Milo ada 6 yang aktif sekarang nih, akun besar-besar tuh. 2 kena ban 3 hari. 3 lagi kena shadow ban. Shadow ban tuh dia aktif, boleh dipakai. Tapi tak ada orang. Tak ada orang. Macam tadi Mika tadi. Nah, inilah yang ini. Yang ada kemarin akun 04 tuh sampai 2.700 yang nonton tuh. Sebentar live udah banyak yang nonton. Tapi itu dia kena ban 3 hari. Saya tak pakai anti rungkat. Nah, jadi aku ini kena jaga perkataan tu sebenarnya. Pastor loading pakai anti rukat tau nih. pakai. Jadi gini sistemnya ya. Ada akun-akun besar yang memang penontonnya aktif dan dia ditunggu, memang yang intens jam segitu. Makanya saya ini pagi terus, saya ini yang saya aktif tuh jam pagi. Malam nih kadang-kadang kita tuh jangan kalau live streaming tuh kadang live, kadang tidak, kadang live, kadang tidak. Kenapa? Itu membuat penonton itu tidak tahu jadwal. Makanya Ustaz Yusuf PI, macam Bang Loading, itu dia konsisten jam segitu. Makanya akun yang dia sudah pakai anti rungkat itu sudah FYP. Ketika di FYP dia akan bertahan tuh 10.000. Bang Loading sudah sampai 10.000 sekarang penonton dia. 9.000, 10.000. Karena apa? Pertama dia tidak, dia anti ditombak. Kedua dia sudah FYP. Penonton dia sudah aktif. Nah, kalau kita pakai satu akun yang FYP, Nandar itu pernah kemarin, jadi kesalahan Nandar itu Bang Milo, dia itu sudah FYP, tapi dia tak sabar, dia matikan cepat. Jadi tak boleh, kita kalau streaming bentar-bentar mati itu tak boleh. Ustaz Arif pun bilang begitu, tak boleh. Biarkan 1 jam sampai di FYP, tahanlah terus. Dulu kan Loading begitu, dia sabar, dia di PK, biarlah yang nonton cuma 200-300 sampai penontonnya banyak. Harus sabar memang, segala sesuatu yang dengan kesabaran ini memang hasilnya maksimal. Ya kalau kita orang penonton sedikit, sekejap kita matikan, iya rusak. Saya pun udah coba itu, akun kita rusak. Kecuali kita tak pakai anti rungkat, tapi tahan cakap lah, pandai-pandai lah berbicara gitu. Dan jangan sampai di akun itu banyak keluar suara-suara debat. Kalau orang yang nonton tak apa-apa, tapi kalau kita yang punya akun kita pula yang banyak ini pun, yang banyak suara intonasi itu kena gitu. Memang ada nanti Bang Milo, nanti adalah masa-masa Bang Milo suatu saat nanti
masa-masa Bang Milo mungkin agak rehat dan tidak ada sama sekali mungkin apa gitu, Bang Milo ada tips dan trik mungkin untuk algoritma ini. Saya tidak butuh ini, tapi nanti lah. Apakah algoritma kita tuh lagi ini, algoritma kita lagi problem. Segala punca tuh algoritma, baik YouTube maupun Ini anak-anak apa TikTok ini tuh. kok makin blokir makin banyak anak-anak biawak ini. Biarin aja lah. Enggak, ini pengaruh nih. Ini sengaja pengaruh. Komen itu pengaruh terdeteksi sama TikTok. Jadi apa dia? Mute aja tuh. Mute aja. Iya. Terong tu ayai tu. Dia apa dia? Dia mencari laki-laki untuk misalnya video call seks, itu gunanya. Iya, tapi masalahnya kalau ke pengaruh kita tuh apa? Dia terdeteksi untuk penonton itu untuk membuat sesuatu yang nggak bagus gitu, terdeteksi sama TikToknya. Makanya dia nggak mau Pelanggaran tu. Dia tu sengaja buat pelanggaran. Kalau biasanya Sengaja buat kita. Iya, FCX 50.000 katanya. Jadi itu terdeteksi dan kita pakai emot sekarang, pakai gambar. Gitu. 50.000 ngapain tuh? Mau dong. FCX minta aja masih Apa rasmi tuh? nomornya. Ada tuh. Mau bang? Sama siapa nomornya? Rasmi. Si Rasmi. Jalan pakai tangan dia bisa juga. Bayar 100.000 lah. Mau sama si Rasmi 50.000. Kalau 100.000 jalan pakai tangan. 10.000 aja. 10.000. Pakai tawar Bang Milo lagi 10.000 Rasmi. Kasihan kali Rasmi dari 50.000 turun 10.000. Tak ada lagi harga diri dia. Rasmi itu dia free dia Bang. Dia free. Apa aku ingat ya, ada naik si Rasmi kan. Jadi diskusi sama si Irma. Apa kata Irma Bang Milo? Rasmi kau nggak cocok itu pakai efek kau tuh macam mau merontak keluar dari jiwa ragamu katanya. Meronta-ronta efek keluar dari jiwa ragamu. Efek aja nggak sanggup. Efek aja keluar. betul Bang, tapi betul Bang Milo, dia pakai efek, kita pula takut nengok dia pakai efek. Lebih bagus dia tak pakai efek daripada pakai efek. Takut kita, mata kemana tak sinkron gitu. Apa boleh buat dengan wajah dia ni sampai tak sinkron. Kalau dia cakap tuh mata dia lari-lari Bang. Astagfirullah, saya dia menghujat orang Astagfirullah, janganlah menghujat Rasmi gitu-gitu di orang dia tuh. gara-gara Rasmi tukang jual tua. Nah, Andar akun Ada dia naik juga. Rasmi ada naik juga ke? dulu biasanya kalau tengok saya dia naik Bang. Mungkin dia tak nampak. follow akun. Biasa dia kalau nampak saya langsung menghujat tuh, buka mulut langsung menghujat itu, langsung maki-maki saya langsung kan. Macam Masih peluru. mending Bu Darni. Kalau Bu Darni masih mending. Bu Darni itu masih ada walaupun terpancing Ada juga lah masih sikit. ada lah sikit. Dia tak makan babi soalnya. Kalau Bu Darni kan Advent ini tak makan babi dua dia. Rata-rata Advent ini banyak yang sopan-sopan. Rata-rata. Itulah kata saya, makan ini mempengaruhi perilaku juga memang. Terus kalau Rasmi ini dia tuh sudah bukan lagi apologet, dia tuh sudah penghujat lah. Halo Pak Anton. Assalamualaikum. Salam. Saya nyimak di bawah aja Uniri Pak. Siapa Anton? Kita lagi santai-santai Pak Anton, lagi nggak ini kita lagi menghabiskan waktu sambil live streaming sambil bekerja nih. Iya mau Saya sambil ngedit video. Salat maghrib dulu. Masuk Uniri Pak. Iya. Oh, di mana Pak Anton? Saya di Tangerang. Oh ya, siap-siap Pak. Sehat-sehat Pak Anton. Buat teman-teman Kristen, kalau mau naik ya, pertama ruang ini itu buat kalian sebenarnya. Room ini nih porsinya tuh lebih banyak buat kalian. Kami cuma nebeng aja di sini. Buat kalian supaya kalian itu belajar gitu loh. Kalau nggak belajar, kalau nggak ajarkan kami. Bukan tempat kalian difasilitasi untuk menghujat agama saya, enggak, salah kalian. Ya, jadi naiklah bertanya saja gitu.
Tanyakan saja apa kira-kira yang mau ditanyakan. Oh, saya mau tanya ini Uni, tanya. Tonton, Saya diturunkan aja. Siap. Tuh. Yang mau tanya aja, tanya ya. Betul-betul pure bertanya lah. Kalau menjelma jadi biawak di sini, habis nanti. Edi Burta. Ini banyak sebenarnya teman-teman Kristen. Ada yang memang bisa diajak ngobrol tuh udah ada Bang Milo. Ada mereka tuh yang memang pure, mereka tuh tanya jawab. Macam Kredel tadi pun, macam Kredel tadi oke tuh. Jadi kan itu dari dulu tuh dengan saya tuh ini, cuman saya dengar dia mulai biasanya tak macam gitu Bang. Biasa dia tidak, kalau depan saya tak berani, biasanya macam itu. Makanya saya tadi dengar dia dengan Gofur tuh, oh ini udah mulai nih kena Islamfobia nih. Makanya saya bilang kalau kita nilai suatu agama mana yang paling jahat dari pelakunya, Kristen bahayalah, Katolik nomor 1, Protestan nomor 2. Cuma kita tak mau ke sana. Ya kita tak mau bahas itu karena itu hal yang umum yang sering dilupakan saudara kita Kristen, dan kita bukan tipikal macam mereka membahas kebenaran itu dari sisi itu. Kalau itu kan macam anak kecil kita kan, kau muka kau jelek, hidungmu gini, hidungmu apa kayak gitu. Tapi kalau kita menggunakan itu hancur mereka. Kalau setakat nak Kita menang sadar. boleh. Kalau cuma saya pengen tadi Kredel itu kemarin tuh Bang, dia menampakkan bahwa dia tuh berpikir, merenung lah. Macam saya pikir ini dia Chinese tuh, orang Chinese Malaysia, Orang Sabah ni. orang Sabah. Jadi saya pikir mungkin dia berpikir merenung. Nah, ternyata kalau kita menilai agama dari pelaku mungkin dia gini Bang, kadang-kadang orang Islam juga ada kesalahan dia. Ada orang Kristen penghujat, ya tak? Ada menghujat Kristen tuh sejadi-jadinya. Padahal tuh ada orang Kristen yang tak menghujat di bawah tuh, tengok tuh typingan itu. Tadinya orang tak benci Islam jadi benci, kan memang macam begitu. Saya turunkan dulu ya. Dia ada yang antri dari tadi nih. Yang Islam kita naikkan aja lah. Mungkin yang Islam yang mau naik silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, relax. Ngobrol-ngobrol menjelang maghrib. Ini buat teman-teman Kristen. Kalau teman-teman Kristen paham betul bahwa kami ini tidak ada niat permusuhan, tapi kami bukan tipikal orang yang kalau ada musuh kami kabur, ya. Ya, yang sholat maghrib silakan sholat maghrib ya. Yang sudah masuk waktu maghrib silakan sholat maghrib. Atau kita istirahat dulu lah agaknya nih. Kita istirahat dulu lah, nanti kita live lagi. Oke lah, Bang Milo, Gofur, Baik. Bang Mesia, kita close dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti teman-teman kita jumpa lagi insyaallah malam, kita diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu ya. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.